Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita tinggalkan sejenak segala kesibukan, pergumulan dan fokuskan hati kita hanya kepada Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sesuatu terjadi, ku percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pujian sekali lagi. Saya sudah jemaat bantu diri. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, oh, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan sekali lagi, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita ingin semuanya terjadi cepat, sesuai rencana kita, sesuai doa kita. Namun lewat ujian ini Tuhan mengingatkan kita satu hal yang penting, bahwa waktu Tuhan itu selalu tepat. Mungkin ada doa yang belum dijawab, pengharapan yang terasa tertunda, atau jalan hidup yang belum kita mengerti, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Saat kita menunggu,
Tuhan sedang bekerja. Saat kita merasa diam, Tuhan sedang menyusun yang terbaik untuk hidup kita. Dari pujian ini kita belajar menyerahkan semua kekhawatiran kita, semua rencana dan semua penantian kita di dalam tangan Tuhan. Percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan pasti indah pada waktunya. Biarlah hati kita tenang, iman kita dikuatkan, dan melalui pujian ini kita berkata, Tuhan, aku percaya waktumu adalah yang terbaik bagiku. Mari kita lanjutkan pujian ini dengan hati yang dalam dan berserah dan dengan penuh dengan iman. Mari semua katakan bersama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Oh. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berubah. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami menyerahkan juga seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Roh Kudus bekerja dan menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sudah siap memuji nama Tuhan Bapak Ibu? Amin. Siap? Oke, mari kita bersorak-sorai dan memuliakan nama Tuhan. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan.
sudah jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku, kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku, karena hidup kedepan. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Terus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Dengan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya mohon untuk saudara Yeni berdoa untuk persembahan.
Sambil itu dijalankan, kita akan berjalan dengan hitam atau hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, rambut lurus, rambut kritik, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Dan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu, tanpa memandang suku bangsa, semuanya berharga di mata Tuhan, di mata Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, rambut lurus, rambut kritik, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Saya udah sudah jemaatan diri. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu, tanpa memandang suku bangsa, semuanya berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu, tanpa memandang suku bangsa, semuanya berharga di mata Tuhan, di mata Tuhan. tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan kembali hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Setelah lagi kita menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menerangi setiap jalan kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang ku
Mesti mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Katakan dengan imanmu, haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan? Rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Melewati bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun ku
Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Baik, luar biasa saudara. Ya, kita yang hadir siap menikmati berkat Tuhan. Amin. Tadi malam memang banyak yang capek saudara, maka hari ini juga mungkin ada yang kecapean ya, tapi tidak apa, ada streamingnya saudara. Nah, tapi kita yang hadir saya percaya kita diberkati lebih. Amin. Mari kita siapkan hati untuk kita belajar firman Tuhan. Mohon maaf hari ini sebenarnya saya sudah sediakan PowerPoint-nya, tetapi ada miskomunikasi, laptopnya belum ready. Judulnya sungguh amat baik. Oke, ya. Di flash disk yang ada judul sungguh amat baik. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 kemarin kita sudah baca, tetapi hari ini kita tambahi satu ayat lagi di ayat 31. Ya, 4 ayat menjadi landasan firman Tuhan hari ini. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 saya sudah sampaikan ini di awal, tetapi kita tambahi satu ayat di ayat yang ke-31 menjadi landasan perenungan kita. Sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama 4 ayat ini. Amin. Sudah ketemu ya? Oke, saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 2, kemudian saya 3 dan nanti 31 Bapak Ibu Saudara. Sudah ketemu? Siap? Oke, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 dan 31 begini firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kedua, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. 31 landasan kita baca bersama-sama 2, 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus yang sudah menulis firman-Nya dan kita bisa renungkan pagi hari ini, dan yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan firman ini dan terlebih melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Saudara, kita tentunya semua berharap bahwa hidup kita akan menjadi lebih baik. Ya, kita punya harapan awal tahun ini, apalagi kita memasuki tahun ini masih di awal, kita punya harapan yang baik. Tentunya kita pengen keluarganya sehat, kita pengen usahanya lancar, kita pengen hidupnya lebih tenang, pengen hidupnya lebih damai. Itu menjadi harapan kita, saudara. Namun seringkali dunia memberikan fakta yang sebaliknya. Kita berharap yang baik, tetapi yang terjadi kadang-kadang sesuatu yang tidak baik menurut kita. Coba saudara kita bayangkan, setiap hari kita pasti mendengar yang namanya berita-berita yang tidak menenangkan hati. Ada berita perang, ada harga kebutuhan yang naik, ya. Apalagi ada konflik di mana-mana, ada bencana di mana-mana. Kemarin ada pesawat jatuh, ya, saudara. Seakan masa depan itu enggak pasti. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, tetapi kecemasan seringkali masih tinggal di hati kita. Betul? Dibantu dari belakang ya, saya tidak bawa pointernya, dibantu dari belakang. Nah saudara, masalah yang kita hadapi sebenarnya bukan hanya apa yang terjadi hari-hari ini, tetapi bagaimana kita memandang keadaan dunia ini. Kita memandangnya dari sudut pandang kenyataan, realita yang ada, yang hari ini terjadi, atau kita pandang dari sudut pandang iman di dalam Kristus. Saudara, dua orang bisa menghadapi keadaan yang sama, dan kita semua menghadapi keadaan sama, tetapi ada yang dipenuhi rasa takut, tetapi ada juga yang tetap tenang, tetap ada damai, tetap ada pengharapan. Perbedaannya bukan pada beritanya yang kita dengar, bukan pada kejadian yang kita lihat, tetapi bagaimana cara kita memandang kehidupan. Nah karena itu ketika Alkitab menceritakan tentang penciptaan dunia,
Tuhan tidak langsung memberikan nasihat tentang bagaimana menghadapi krisis. Ya. Dalam Kejadian pasal 1 kita tidak akan melihat tips bagaimana Tuhan memberikan tips bagaimana kita menghadapi krisis, bagaimana kita menghadapi masalah. Tidak ada di Kejadian 1, saudara. Tetapi Alkitab membuka dengan satu pernyataan, maka tadi ya yang ke-31 ditutup dengan kata, maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, ayat ini bukan hanya penutup cerita kisah kejadian atau penciptaan, tetapi ayat ini yang kita baca di ayat 31 menjadi dasar cara pandang kita sebagai umat Tuhan. Ya, jangan kita mengerti, jika kita sudah mengerti kata sungguh amat baik ini, maka kita akan tahu bagaimana menjalani hidup di dunia yang penuh dengan masalah. Tentunya dengan kacamata iman, sehingga kita bisa menjalannya dengan hati yang tenang, dengan penuh pengharapan. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini menolong kita untuk melihat hidup bukan hanya dengan ketakutan, tetapi dengan iman kepada Allah yang tetap berkuasa atas segala sesuatu. Lanjut, slide selanjutnya. Maka saudara, kita akan belajar bersama-sama hari ini. Kejadian pasal 1 dibuka dengan kalimat yang sangat kuat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sekarang kalimat ini menegaskan satu kebenaran yang sangat mendasar, bahwa hidup dan dunia ini berawal dari Allah. Bukan dari kekacauan, bukan dari kebetulan, bukan kehendak manusia, tetapi berawal dari Allah. Karena Allah yang memulai, saudara, maka hidup kita punya tujuan, maka hidup kita punya arah, maka hidup kita itu punya makna. Maka seharusnya pencipta kita yang menciptakan langit dan bumi itu menjadi pusat hidup kita. Amin. Satu-satunya pusat hidup kita. Nah, banyak orang menggantungkan pusat kehidupannya kepada yang lain yang ada di dunia, kepada ciptaan. Itu salah. Kalau Alkitab sudah mencatat pada mulanya Allah, maka pusat hidup kita harus Tuhan sang pencipta kita. Dan saudara, setelah semua proses penciptaan selesai, Allah tidak hanya sekedar berkata baik, tetapi tadi berkata apa? Sungguh amat baik. Nah saudara, kata sungguh amat baik ini artinya indah, lengkap, selaras dengan sesuai dengan maksud Tuhan. Dan ini berarti tidak mencipta dengan ceroboh, saudara. Tuhan itu tidak mencipta dengan ceroboh, Tuhan tidak mencipta dengan kesalahan, Tuhan itu tidak mencipta dengan tanpa tujuan. Semua ada tujuannya ketika dicipta. Saudara, saya dulu bertanya-tanya, ya, usus buntu itu dicipta Tuhan tujuannya apa ya? Kan tidak ada fungsinya secara medis, saudara. Ya, kok dadak diciptakan usus buntu jadi penyakit malah, saudara. Iya kan? Kok Tuhanku dadak ciptain orang usus buntu barang itu loh. Ya, tujuannya apa? Ya, kalau kita merenungkan secara medis mungkin tidak ada tujuannya, tetapi kalau kita renungkan secara rohani, ya supaya kita bergantung sama Tuhan. Amin. Karena manusia itu ternyata lemah, saudara. Manusia itu punya banyak kelemahan, dan kita harus bergantung kepada satu-satunya Allah yang hidup pencipta kita. Maka saudara, sebenarnya di awal penciptaan dunia ini tidak jahat. Pada dasarnya tidak jahat, saudara. Semua diciptakan dengan kondisi yang sungguh amat baik. Masalahnya muncul bukan karena ciptaannya buruk, saudara, tetapi karena dosa yang merusak ciptaan. Ketika Adam dan Hawa tidak taat, maka itu merusak ciptaan yang baik itu, saudara, menjadi kutuk. Dan nanti di bagian ketiga, nanti kita akan belajar bahwa ternyata Tuhan itu pengen, Tuhan itu rindu untuk memulihkan kembali apa yang sudah dirusak oleh dosa ini melalui Injil. Nah saudara, ciptaan itu baik.
Ketika kita membaca ini, Allah melihat bahwa semua itu baik. Dan kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 1, Allah berulang kali kata baik ini muncul, saudara. Ini menunjukkan bahwa Allah itu ternyata bersukacita. Allah itu senang dengan apa yang Dia ciptakan. Allah begitu puas dengan apa yang Dia ciptakan, maka Dia mengakhiri Kejadian pasal 1:31, sungguh amat baik. Allah begitu bersukacita dengan hasil karyanya. Nanti kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru dalam 1 Timotius pasal 4 yang keempat itu juga berkata begini, semua yang diciptakan Allah itu baik dan sesuatu pun tidak ada yang haram. Ya. Jika diterima dengan ucapan syukur. Saudara, ketika Allah menciptakan dunia dan berkata bahwa semua sungguh amat baik, bahkan tadi disebutkan sungguh amat baik, artinya bahwa kekristenan itu bukan iman yang anti dunia sebenarnya. Kekristenan bukan iman yang anti sukacita. Bekerja, menikmati keindahan alam, apalagi piknik, ya saudara, itu bukan dosa. Melainkan itu memang sudah bagian dari rancangan awal Tuhan ketika mencipta. Ketika kita menikmati makanan, ya kita sedang kuliner gitu ya. Oh, bukan dosa, saudara. Pada awalnya semua dicipta dengan baik. Saudara, Yesus sendiri kan pernah, ya ketika mujizat pertama kali kan di Kana ya. Yesus diundang ke perjamuan gitu ya. Jadi jagongnya ora dosa ya. Ke pesta itu tidak dosa, saudara ya. Yesus sendiri melakukan ya waktu. Jadi tidak anti perayaan Yesus sebenarnya. Yesus tidak anti kenikmatan, Yesus tidak anti keindahan. Tapi seringkali orang Kristen hidup dengan rasa curiga terhadap dunia, saudara. Kita takut menikmati sesuatu dengan rasa curiga. Kita takut menikmati sesuatu karena khawatir nanti ini tidak rohani, gitu ya. Piknik dianggap nggak rohani, pendeta itu ngeluyur weh. Pak pendeta itu dolan weh misalnya ya. Saudara, nanti kalau ada lihat postingan saya mungkin di satu tempat di pantai gitu ya, jangan dirasani, saudara ya. Pendeta butuh piknik juga, saudara ya. Ya, kalau nonton kemudian nggak rohani gitu ya, saudara, enggak juga. Justru sebaliknya, saudara, kemampuan untuk menikmati hal-hal yang sederhana dengan ucapan syukur ini menjadi tanda bahwa kita mengenal pemberi berkat kita. Amin. Ketika kita menikmati makanan dengan rasa syukur, ya kita sedang memuliakan nama Tuhan dong. Kan kita menikmati dengan rasa syukur. Ketika kita menikmati hasil kerja kita dengan rendah hati, ya kita sedang mengakui kesetiaan dan berkat Tuhan atas hidup kita. Jadi saudara, makanan boleh dinikmati, liburan boleh dilakukan, boleh disyukuri, pemandangan alam boleh dinikmati, dikagumi boleh. Semua itu adalah pantulan kebaikan Sang Pencipta kita. Namun saudara, kita harus memperhatikan ini, saudara. Alkitab juga jujur menyatakan bahwa kemampuan menikmati ciptaan seringkali rusak oleh karena dosa. Yang seharusnya membawa syukur justru melahirkan keserakahan. Ya saudara, harusnya kita menikmati dengan rasa syukur, tetapi akhirnya timbul keserakahan, pengen lagi, masih kurang, timbul keserakahan. Yang seharusnya membawa sukacita menjadi sumber kekacauan dan kecemasan. Yang seharusnya menjadi berkat justru menjadi beban. Kerja itu anugerah, tetapi kadang-kadang jadi beban buat kita, saudara. Karena dosa. Makanya untuk menyikapi ini kita perlu prinsip bahwa ciptaan itu baik, tetapi bukan Tuhan. Sebelum ini, slide-nya sebelum ini. Ciptaan itu baik, boleh dinikmati. Dan prinsip yang kedua, ciptaan itu baik, tetapi ciptaan itu bukan Tuhan. Masalah utama manusia itu sebenarnya bukan mencintai hal-hal yang salah.
tetapi mencintai hal-hal yang baik dengan cara yang salah. Itu masalahnya, saudara. Kita mencintai yang baik itu tapi dengan cara yang salah. Pekerjaan baik, saudara, tetapi kalau pekerjaan ini akhirnya menjadi satu-satunya sumber harga diri kita, menjadi satu kebanggaan, maka pekerjaan itu menjadi satu berhala. Pekerjaan baik, tetapi ketika kita mencintai dengan cara yang salah, jadi berhala. Uang itu baik apa enggak? Uang baik, saudara. Uang baik. Tetapi kalau uang kemudian menjadi pusat hidup kita, uang menjadi sandaran utama kita, uang justru membuat hati kita gelisah dan tertekan. Jadi berhala. Prestasi baik, ya. Kita pengen apa? Pengen sukses, pengen apa? Pengen impian kita pengen kita raih, baik, saudara. Tetapi kalau prestasi ini akhirnya dipakai untuk pembuktian diri supaya kita dianggap berharga, maka prestasi ini malah menjauhkan kita dari Tuhan, saudara. Jadi ketika kita mencintai hal yang baik dengan cara yang salah, itu yang jadi masalah. Pekerjaan, uang, prestasi baik, saudara. Tetapi ketika kita semua menjadikan itu lebih penting dan lebih utama daripada Tuhan, maka perlahan-lahan kita menjauh dari Allah. Nah, ini tipu daya dosa, saudara. Itu tipu daya dosa. Hal-hal yang paling baik dalam hidup kita seringkali justru menjadi pengganti Tuhan di dalam hati kita. Ini yang salah. Bukan karena hal-hal itu jahat, bukan karena prestasi jahat, bukan karena uang itu jahat, bukan karena pekerjaan itu jahat, bukan, tetapi karena manusia mencari arti hidup di balik semua ciptaan tadi. Ketika kita melupakan penciptanya, maka jadi salah. Maka saudara, kita perlu cara pandang yang benar di dunia ini. Slide berikutnya. Ada dua cara pandang yang salah, saudara. Yang pertama, ada kehidupan yang mengejar kesenangan. Orang berpikir yang penting aku senang. Hidup itu diukur dari rasa enak, dari puas diri, dari keberhasilan, dari hidup nyaman. Kalau sesuatu itu membuat senang, itu dianggap baik. Maka dia hidupnya mengejar kesenangan. Masalahnya, saudara, kesenangan ini tidak pernah bisa memuaskan kita. Hari ini senang, besok ingin lebih lagi, betul? Kalau kita sudah punya sedikit, besok pengen lebih banyak, betul ya, gitu ya. Sudah punya sepeda motor, pengen mobil, sudah punya mobil satu, pengen mobil dua, iya kan? Akhirnya hidup tidak akan pernah ada rasa puas dan hatinya tetap kosong. Kalau kita tidak bisa memenuhi itu, akhirnya kosong. Ini cara pandang hidup mengejar kesenangan, saudara. Tetapi ada juga hidup yang menolak segala kesenangan. Ini mungkin lebih rohani gitu ya. Asketisme, tidak usah bingung dengan. Ya, saya menyederhanakan hidup yang menolak kesenangan. Jadi orang berpikir supaya Tuhan berkenan, aku harus menolak segala kesenangan dunia. Liburan dianggap nggak rohani tadi ya, jalan-jalan dianggap nggak rohani. Ketika kita menikmati hiburan kita, ya dianggap dosa. Nonton dianggap tidak suci gitu ya. Saudara, dulu saya ada seorang hamba Tuhan begini, tidak boleh nonton TV. TV itu punya roh, ya roh dunia gitu ya. Jadi saya pernah waktu itu ikut seminar kekudusan, saudara. Ya, beliau mengajar begitu, tidak boleh nonton TV. Pendeta tidak boleh nonton TV karena itu ada roh dunia. Saudara, saya bayangkan apa tadi pendeta raleh nonton TV, saudara. Dia menyaksikan begitu. Tetapi setelah saya berpikir, Tuhan menciptakan segala sesuatu baik kok. Nah, ini untuk apa diciptakan baik dan tidak boleh dinikmati? Bukan sekedar kita
Tidak boleh, tetapi saya berkatakan tadi, ketika kita menggunakan yang baik ini dengan cara yang salah, itu yang salah. Ketika hati kita sudah ke situ, pokoknya tidak nonton gelisah, nah itu yang salah, gitu ya. Maka ketika anak-anak menyaksikan sesuatu, ya kita selektif secara memang. Ya ada juga mengatakan tidak boleh nonton Harry Potter. Harry Potter itu kan cerita sihir, saya. Jadi kalau ala nonton Harry Potter ada roh sihir masuk ke situ, bukan masalah tidak boleh nonton, tetapi bagaimana kita memberikan wawasan. Ketika anak kita nonton Harry Potter, mari kita diskusikan bagaimana cara pandang Alkitab. Itu yang benar, saya. Dan dia senang nonton kalau sihir, anak kecil kalau ada sihir itu kan senang ya. Tetapi kan kita mendampingi bagaimana cara pandang Alkitab yang benar. Jadi ini bukan bicara ada roh kesesatan, saudara. Bagaimana kita menikmati yang baik itu ya, saudara. Tetapi jangan sampai dengan cara yang salah. Jadi masalahnya bukan cara hidup yang seperti ini, saudara. Nonton dianggap tidak baik ya. Kalau kita melakukan itu, akhirnya kita merasa lebih rohani daripada yang lain. Akhirnya kita mudah menghakimi, ya kan? Wah, enggak boleh pendeta kok jalan-jalan terus, misalnya gitu ya. Menghakimi, akhirnya kehilangan sukacita. Sekarang kalau lihat ya misalnya hamba Tuhan merengut baik itu kurang piknik berarti. Ya, merengut baik enggak pernah senyum ya. Kita ketemu mau negur juga sungkan, ini Pak Pendeta lagi kenapa? Ya kurang piknik berarti saya. Enggak bisa menikmati sukacitanya. Yang lahir bukan kasih, tetapi yang lahir kesombongan rohani, saudara. Maka ada jalan tengahnya. Cara pandang ini salah. Ketika kita hanya mengejar kesenangan, salah. Ketika kita menolak kesenangan juga salah. Maka Injil memberikan jalan tengah. Ketika kita membaca kitab Kejadian tadi, Tuhan berkata sungguh amat baik. Injil membawa kita pada jalan yang sehat, yang membebaskan. Berkat boleh diterima, tetapi berkat bukan sandaran hidup. Amin. Dunia boleh dipakai, tetapi dunia tidak boleh menguasai hati. Hal-hal yang baik boleh kita nikmati, boleh kita gunakan, tetapi jangan sampai itu memperbudak kita. Amin. Ini cara pandang Injil, saudara. Hal-hal yang baik boleh digunakan, tetapi jangan sampai hati kita terikat di situ. Orang percaya boleh menikmati berkat Tuhan tanpa menggantungkan harga diri kepadanya. Saudara, kita bisa bekerja keras, tetapi jangan jadikan pekerjaan itu sebagai tuan kita, sehingga kita lupa waktu, kita lupa ibadah. Kita bisa bersyukur atas berkat tanpa takut kehilangannya, saudara. Karena apa? Sandaran kita bukan berkatnya, tetapi sandaran kita adalah pemberi berkat. Amin. Itu, saudara. Ini hidup dalam pandangan Injil. Hidup yang bebas, nikmati yang baik, tetapi seimbang. Dan jangan sampai pusat hidup kita berubah. Pusat hidup kita harus kepada Allah Sang Pencipta kita. Amin. Itu, saudara, cara pandang Injil. Maka saudara, di bagian yang terakhir, seringkali ya kita muncul pertanyaan. Ketika kita merenungkan Tuhan mencipta sungguh amat baik. Kalau Tuhan itu menciptakan semua baik, mengapa hidup kita kok terasa rusak sekarang? Karena dunia ini kok terasa rusak sekarang. Jika Allah itu baik, mengapa pengalaman kita seringkali tidak baik? Yang terjadi dalam hidup kita kok seringkali yang kurang baik? Pertanyaan ini membawa kita kepada bagian yang ketiga. Bahwa sungguh amat baik itu tidak hanya bicara tentang masa lalu ketika penciptaan, tetapi ini bicara tentang satu pemulihan melalui Injil Yesus Kristus. Saudara, kita mungkin merasa senang ketika kita menikmati keindahan alam. Ketika kita pergi ke sawah yang hijau, istri saya itu suka kalau ke sawah itu foto biasanya. Foto nih backgroundnya sawah-sawah gitu. Anggur lewat sawah kan foto, saudara.
suka ya. Yang hijau, kita menikmati pemandangan di gunung, mengalami hal yang baik dalam hidup kita. Tetapi seringkali saudara, hati kita belum puas karenanya, ya kan? Pulang ke rumah ya kosong lagi. Tadi pas piknik seneng, sampai di rumah hampa lagi. Mengapa kebahagiaan itu seringkali cepat berlalu, cepat hilang? Mengapa setelah senang kita kembali masih merasa ada yang kurang dalam hidup kita? Saudara, hal ini terjadi karena sebenarnya hati kita rindu kepada keadaan awal. Saat manusia hidup dekat dengan Tuhan. Saudara, dulu ketika Allah mencipta dunia, semuanya disebut sungguh amat baik. Hidup manusia damai, hidup manusia aman, hidupnya dekat dengan Tuhan. Jadi keindahan alam, kebaikan-kebaikan hidup yang kita nikmati sekarang itu menjadi pengingat akan satu hal. Pengingat apa? Ini mengingatkan kita bahwa dulu manusia pernah hidup sangat baik, tetapi sekarang ada yang hilang, saudara. Saudara, yang hilang itu bukan karena hidup yang enak saja, tetapi yang hilang itu adalah hubungan yang baik dengan Tuhan. Dosa membuat manusia akhirnya jauh dari Tuhan. Maka sejak saat itu hidup tanpa damai sejati di dalam kita. Ada sesuatu yang kurang, yang hilang. Karena saudara, banyak orang terus berusaha mencari yang hilang ini. Dengan apa? Mengejar uang. Dengan apa? Mengejar jabatan. Dengan apa? Mengejar pujian. Dengan keberhasilan. Berharap lewat semuanya itu hati kita bisa puas. Berharap lewat semua itu kita bisa menikmati semua yang baik. Tetapi kenyataannya saudara, semua itu tidak pernah memberikan rasa cukup dalam hidup kita. Senang sebentar, lalu kosong lagi. Nah, di sini saudara, iman kita diuji. Apakah kita tetap percaya Tuhan itu baik meskipun hidup sedang sulit? Apakah kita masih bisa bersyukur ketika doa kita belum dijawab Tuhan? Apakah kita bisa berkata Tuhan itu baik ketika usaha kita gagal? Apakah kita bisa bersyukur ketika ada penyakit yang masalah yang datang dalam hidup kita? Saudara, iman yang dewasa bukan iman yang hanya percaya ketika hidup kita lancar, tetapi iman yang tetap percaya di tengah kesusahan. Amin. Saudara, Tuhan tidak pernah salah. Dia yang menciptakan dunia dengan baik juga sedang bekerja dalam hidup kita, meskipun kita tidak mengerti caranya hari ini. Kan tadi pujian berkata apa? Meskipun gunung tak beranjak, namun ku percaya Tuhan itu tetap mengasihi kita, tetap menyertai kita, saudara. Maka Rasul Paulus berkata begini dalam Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Mendatangkan kebaikan. Saudara, ayat ini bukan hanya janji bahwa hidup itu selalu mudah, tetapi ini adalah janji bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia di tangan Tuhan. Amin. Allah sanggup memakai masalah, Allah sanggup memakai air matamu, Allah sanggup memakai kegagalan kita untuk membawa kebaikan dalam hidup kita. Saudara, main musik bisa maju ke depan. Iman kepada Injil akhirnya membuat kita bisa berharap, membuat kita bisa percaya, tetap kuat walaupun hidup hari ini belum baik-baik saja. Kenapa? Karena di dalam Tuhan segala sesuatu pada waktunya akan dipulihkan menjadi sungguh amat baik. Nah, saudara, di bagian ini Injil menjelaskan dengan sangat terang jawaban atas kerinduan kita yang terdalam, pengen menikmati yang baik tadi. Maka kalau kita membaca Injil Yohanes, itu dibuka dengan satu perkataan yang menggemakan kembali kitab Kejadian. Pada mulanya adalah firman.
Dan firman itu adalah Yesus Kristus. Firman itu menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah kita. Artinya apa, saudara? Allah sendiri datang menjumpai kita. Allah sendiri datang dalam rupa manusia, menjumpai kita yang berdosa. Ketika Yesus dibaptis, ada satu perkataan dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, sejak Kejadian pasal 3 manusia jatuh dalam dosa, untuk pertama kalinya Allah menyatakan hatinya kepada seseorang, sungguh dia anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Baru kali ini ada seorang yang kembali menerima perkenanan penuh dari Allah. Kenapa? Karena Yesus taat dan berkenan sepenuhnya kepada Bapa. Beda dengan Daud, saudara. Mungkin saudara bertanya, Daud disebut orang berkenan. Oh, Daud berkenan karena anugerah. Dia tetap berdosa, tetapi Yesus berkenan karena dia melakukan tak sepenuhnya kepada Bapa. Amin. Tidak ada dosa, saudara. Disebut inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Saudara, kisah ini tidak berhenti hanya ketika Yesus lahir. Kisah itu berlanjut sampai di Golgota. Dan di kayu salib Yesus mengalami satu penderitaan yang paling berat. Ia ditolak, ia dihina, ia berseru seakan-akan Tuhan meninggalkan. Kenapa engkau meninggalkan aku? Saudara, semua itu dialami bukan karena kesalahan, bukan karena dosa, tetapi karena dosa saya dan saudara. Yesus menanggung hukuman yang seharusnya kita terima, supaya kita yang percaya kepadanya tidak lagi ditolak oleh Allah, melainkan diterima kembali sebagai anak-anak Allah. Maka saudara, bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Amin. Bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, hidup yang rusak diperbaiki kembali. Manusia yang lama akhirnya digantikan dengan manusia yang baru. Kita bukan lagi orang-orang yang dibuang, tetapi menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang diterima oleh Allah, yang berharga. Nah saudara, inilah arti yang paling dalam dari sungguh amat baik. Bukan hanya seperti ketika keadaan awal penciptaan, tetapi kehidupan yang dibaharui yang Tuhan berikan di dalam Kristus Yesus. Dan suatu hari nanti saudara, ketika Tuhan datang kembali, semua yang rusak dipulihkan. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi dosa. Saat itulah rencana Allah tentang sungguh amat baik digenapi dengan sempurna. Maka saudara, jadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Bagaimana kita memandang dunia. Amin. Ketika Kristus menjadi pusat hidup kita, dunia tidak lagi dinikmati tanpa memperbudak kita. Dunia bisa dinikmati, saudara, tetapi tanpa memperbudak kita. Ketika Yesus menjadi pusat hidup kita, ada penderitaan. Penderitaan itu tidak sia-sia, pasti ada tujuan yang baik. Ketika Yesus menjadi pusat hidup kita, Tuhan memberkati kita, kita berhasil, kita bisa menikmati hidup, tidak membuat kita sombong. Ketika Yesus menjadi pusat hidup kita, diizinkan gagal, itu tidak akan menghancurkan kita, saudara. Kenapa? Karena nilai hidup kita tidak lagi ditentukan oleh apa yang kita capai, tetapi apa yang Kristus sudah lakukan buat kita. Amin. Maka saudara, hiduplah sebagai orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Meski hari ini belum sempurna, saudara, tetapi percayalah, kita sedang dipulihkan melalui Injil Kristus menuju sungguh amat baik. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita akan naikkan satu pujian yang terakhir tadi. Saya dibantu, WL bisa membantu saya. Jiwaku bertanya, Kita bangkit berdiri. apakah masih ada harapan?
rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Kita naikkan pujian ini dengan iman. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang tak berpindah. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Tuhan, Kaulah Allah yang setia untuk menggenapi janji-Mu yang telah Kau ikrarkan dalam hidup kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat baik dalam pemandangan Engkau karena kami ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur untuk karya-Mu ini. Pengharapan kami berdasarkan
berdasarkan firman-Mu, ya dan amin. Pengharapan kami tidak sia-sia. Kami sangat yakin itu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami bersyukur untuk janji firman-Mu itu. Kami bersyukur karena Engkau memandang kami di dalam Tuhan Yesus Kristus sangat amat baik. Amin. Terima kasih Bapa. Biarlah kami semuanya memegang janji firman-Mu dan mentaati firman-Mu itu, sehingga penggenapan itu adalah ya dan amin. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hamba-Mu yang telah Tuhan pakai. Kami menyerahkan sisa hidupnya supaya menggenapi rencana-Mu dalam gereja ini, dan dimanapun berada menjadi berkat karena Tuhan menyertainya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, ada beberapa pengumuman sebelum kita selesaikan ibadah kita untuk jadwal ibadah kita satu pekan ini ke depan. Hari Rabu nanti ada jadwal doa puasa di tempat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai. Kamis nanti ada jadwal ibadah permata. Harusnya itu di tempatnya Ibu Helen, tetapi tadi saya ditembus Ibu karena hari Kamis itu bertepatan dengan 40 hari dipanggilnya Ibu Eni, betul ya? Mana Mbak Yani? Oh, di Sambiroto. Ya, jadi kita nanti diminta di Sambiroto, di tempatnya Ibu Yani Sambiroto. Kita akan mengenang kembali 40 hari dipanggilnya Ibu Eni menghadap Tuhan. Jadi keluarga akan mengadakan ucapan syukur di sana dan doa penghiburan. Jamnya 6:30. Oh ya, jam 6 ya. Oke, jam 6 sampai dengan selesai kita semua diundang untuk ke sana di Sambiroto. Kemudian hari Jumat ada Jumat ceria jam 4 sore sampai dengan selesai. Silakan anak diantar untuk kita bekali dengan kebenaran firman Tuhan, kita didik dengan firman Tuhan. Hari Sabtu ada ibadah muda remaja jam 6 sore sampai dengan selesai. Dan saya mengundang kembali Bapak Ibu Saudara hari Minggu bisa hadir kembali. Silakan datang dengan sukacita, dengan penuh kerinduan untuk kita menikmati hadirat Tuhan, untuk kita dibekali dengan kebenaran dan bertumbuh bersama. Ajak rumah keluarga, anak istri, saudara kenalan supaya kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Itu yang boleh saya sampaikan, biarlah ini menjadi perhatian kita semua. Selanjutnya kita akan akhiri ibadah pagi hari ini dengan berdoa. Saya mohon Bapak Ibu kembali bisa bangkit berdiri, kita sekali lagi berdoa menghadap hadirat Tuhan. Kami bersyukur hari ini boleh beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kami boleh menaikkan pujian syukur kami, biarlah pujian pengakuan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga sudah memberikan kurban syukur, biarlah kurban syukur kami mempermuliakan nama-Mu. Terlebih kami sudah dibekali dengan benih firman-Mu. Biar firman ini boleh tertanam di hati kami. Kami benar-benar boleh menjadi pelaku firman-Mu, supaya hidup kami tidak terikat kepada dunia. Kami boleh menikmati dunia, menikmati yang baik, karena memang yang baik Tuhan ciptakan. Tetapi jangan sampai hati kami salah menggunakan yang baik ini, sehingga kami melupakan Tuhan. Biar hidup kami terus tetap berfokus kepada Tuhan sebagai pencipta. Kalaupun Tuhan izinkan sesuatu yang baik itu diambil, hilang dari kehidupan kami, maka kami terus menantikan satu pengharapan pemulihan yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menjadikan segalanya baik. Kalaupun Tuhan izinkan ada persoalan, masalah, kesulitan apapun, itu bertujuan baik dalam kehidupan kami. Maka kami pulang dengan membawa firman ini dengan sukacita. Kami tidak takut lagi ketika kami menghadapi masalah. Kami tidak kehilangan pengharapan ketika kami diizinkan mengalami masalah kehidupan.
tetapi kami tetap berpegang teguh kepada firman-Mu bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi amat baik. Ya, kami pulang dengan berkat penyertaan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang ada beban persoalan apapun dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam keuangan, ekonomi, Tuhan Engkau jawaban kami, yang membuka jalan di hadapan kami, dan kami percaya ada pertolongan Tuhan yang tepat waktu dalam kehidupan kami. Yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasangan hidup beri pasangan hidup yang sepadan, yang memberikan pekerjaan buka jalan beri pekerjaan. Apapun kerinduan kami bawa doa kami di hadapan Tuhan, dan Engkau menjadi sumber pengharapan dan sumber jawaban doa kami. Mereka yang tidak bisa hadir pagi hari juga berkati, menilik mereka apapun pergumulannya. Kami berdoa yang sedang dalam pemulihan, Tuhan pulihkan. Pak Parto, Bu Parto, Bu Gini, Bu Markamah, Bu Cari, Bu Darmo, Bu Pardi, Pak Dianto, Pak Uskaria, Pak Fran, Lia, dan siapapun yang tidak sempat hamba-Mu sebutkan, yang sehari ini sedang lemah tubuh tidak bisa hadir, Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Bapak, kami juga tidak lupa berdoa bagi bangsa kami berdoa bagi bangsa ini, memimpin bangsa kami dari pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan berikan kepada mereka kemampuan yang daripada Tuhan, supaya mereka diperlengkapi dengan roh takut Tuhan, sehingga mereka menjalankan tugas mereka dengan baik. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas bangsa kami, biar Tuhan bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Dan kerinduan kami, Tuhan, melawat bangsa kami dengan roh pertobatan, jiwa-jiwa banyak dimenangkan untuk Tuhan. Berkati Wonogiri, berkati Prasimantor, Eramoko, Giriwoyo, Giri Belah, Giri Tontro, dimanapun kami hari ini ada, Tuhan berkati kota kami. Lawatan Tuhan terjadi, gereja-gereja Tuhan dipakai menjadi saksi-Mu, menjadi terang, memberi dampak yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Dan berdoa secara khusus untuk gereja di mana kami boleh berhimpun hari ini, gereja Bethel Tabernakel yang di Sawan Prasiman Bergereja ini bertumbuh kualitasnya, bertumbuh kuantitas, menjadi gereja yang dewasa dan siap menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Jadikan kami terang dan garam, jadikan kami saluran berkat, jadikan kami saksi-saksi Tuhan, untuk boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Engkau melayani, Engkau hadir tengah-tengah setiap ibadah kami, pelayanan mereka terjadi di gereja ini, mimpi-mimpi penglihatan Kau nyatakan. Mereka yang terhilang dibawa kembali datang kepada Tuhan. Sebentar kami pulang, kami percaya Tuhan menyertai langkah kami dari tempat ini, pulang dengan berkat-berkat penyertaan-Mu, memberkati pekerjaan kami, dibuat berhasil oleh Tuhan, dibawanya naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati sawah, ladang, ternak, usaha kami diberkati Tuhan. Apa yang kami kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan kami, Tuhan memberkati rumah tangga kami, anak-anak kami, semua dalam perlindungan dan penyertaan dan berkat-berkat Tuhan. Dimanapun kami berada, kami membawa berkat Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mari kita arahkan pada kesulitan, terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus melindungi engkau, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat terbaik, berkat anugerah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.